Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan, kalau sudah oke, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 sampai 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas, PSSI akan memproses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Indonesia yang diproyeksi untuk round 4. Sekarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Potensi pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi timnas Indonesia. FIFA disebut tengah mempertimbangkan berbagai skenario jika Iran tidak dapat bermain di ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini dipicu oleh ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, di mana warga Iran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke AS. Media Qatar bahkan menyebut Iran kemungkinan besar dicoret meskipun mereka telah lolos sebagai juara grup. Situasi ini bisa menguntungkan timnas Indonesia, yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Iran benar-benar dicoret, AFC kemungkinan akan menambahkan satu slot bagi negara Asia lainnya. Ini membuka peluang besar bagi tim seperti Indonesia untuk melaju ke putaran final secara langsung. Namun, FIFA menyatakan masih berupaya menegosiasikan keikutsertaan Iran bersama otoritas Amerika Serikat demi menjaga integritas turnamen. Di sisi lain, FIFA juga menanggapi desakan fans Cina yang meminta pertandingan ulang kontra timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Indonesia menang tipis berkat gol penalti oleh Romeni. Keputusan wasit Rustam Lutfulin memicu protes keras dari supporter dan media Cina, yang menilai penalti itu kontroversial. Namun, FIFA telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi serius yang bisa membatalkan hasil pertandingan. Media Cina, seperti Sohu, bahkan mendorong CFA untuk mengajukan protes resmi ke AFC atau menuntut laga ulang. Namun sejauh ini, tidak ada sinyal bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Posisi Indonesia tetap sah di klasemen dan mereka terus bersiap menghadapi laga penting di putaran keempat Oktober mendatang. Kontroversi ini justru semakin memanaskan atmosfer kualifikasi dan menunjukkan bahwa setiap langkah timnas kini menjadi sorotan besar publik internasional. Uzbekistan sendiri telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu tim debutan yang mencuri perhatian. Dukungan mereka kepada Indonesia bukan sekadar basa-basi, melainkan bentuk solidaritas antar tim Asia yang tengah menantang dominasi negara-negara besar. Mereka menilai perjuangan Indonesia yang lolos hingga babak keempat adalah pencapaian luar biasa. Dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar, posisi Indonesia memang terhitung sebagai underdog. Babak keempat kualifikasi akan digelar di Qatar dan Arab Saudi, membuat timnas Indonesia harus bermain jauh dari dukungan langsung supporter tanah air. Tantangan atmosfer, iklim, dan tekanan dari tim-tim berpengalaman Timur Tengah menjadi ujian berat. Namun, hal ini justru membuat semangat Garuda semakin membara. Apalagi, mantan pelatih Sintayong juga turut memberikan saran teknis dalam menghadapi calon lawan, sebuah indikasi bahwa potensi lolos itu masih terbuka. Dukungan Uzbekistan ini bisa menjadi energi positif tambahan bagi Marcelino dan kawan-kawan. Fakta bahwa negara lain juga menginginkan Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah motivasi tersendiri. Momen ini bisa menjadi tonggak sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan di panggung dunia.